Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatah ya alim amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita semua, sehingga pada Jumat kali ini Allah Ta'ala mudahkan langkah kita, Allah mudahkan hati kita untuk sama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita lantunkan kepada sosok manusia yang paling agung, manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat yang kita baca setiap harinya tersampaikan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga dan qarabah beliau, dan kita selaku umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mewasiatkan kepada khatib khususnya dan umumnya untuk kaum muslimin untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang dijelaskan oleh para ulama yaitu imtisalul awamir wa jinaban nawahi fi sirri wal alan. Artinya ketakwaan itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai. Oleh karena itu orang yang bertakwa kepada Allah faqad fazal muttaqun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ketakwaan tersebut sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan demi permasalahan, baik permasalahan duniawi maupun permasalahan akhirat, maka jalan keluarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan jalan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Oleh karena itu siapapun di antara kita yang terkena yang namanya problematika dalam hidup,
maka jalan keluarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tak diduga-duga. Semoga kita semuanya didikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa kepada Allah, yang nantinya Allah berikan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-jannatu mustaqotun ila arbatin nafah, yang artinya surga yang Allah ciptakan itu mempunyai kerinduan yang sangat luar biasa kepada 4 golongan orang tersebut. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Dalam kesehariannya dia baca Quran istiqomah, baik 1 lembar Al-Quran maupun 1 ain Al-Quran. Dan tatkala orang itu istiqomah dalam kesehariannya baca Al-Quran, maka orang-orang itulah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kelak meninggal dunia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang baca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai penolong kepada orang yang baca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wahai kalian, bacalah Al-Quran. Kelak Al-Quran yang dibaca akan datang nanti di hari kiamat sebagai penolong bagi mereka orang-orang yang baca Al-Quran. Oleh karena itu, mari sama-sama kita introspeksi diri. Apakah kita bisa membaca Al-Quran atau tidak? Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, mari sama-sama kita belajar huruf demi huruf untuk kita mendapatkan kelompok orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Golongan orang yang kedua yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu hafizul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga daripada lisannya. Dia tidak mengucapkan sesuatu apapun kecuali yang dikatakan adalah hal-hal yang bermanfaat. Dan dia tidak mengeluarkan kata-kata apapun sebelum dipikirkan terlebih dahulu. Apakah perkataan ini dapat membuat hati seseorang luka atau tidak? Maka orang-orang ini yang selalu menjaga lisannya adalah orang-orang yang di surga, yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kelak mereka meninggal dunia akan disambut oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari sama-sama kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan daripada anak-anak kita. Kita jaga daripada lisan anak keturunan kita sehingga tidak keluar daripada lisan-lisan mereka melainkan keluarnya kebaikan semua. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan golongan orang yang ketiga yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Kita lihat saudara-saudara kita, kita lihat tetangga-tetangga kita, mana-mana mereka yang membutuhkan bantuan kita dari segi makanan, maka bantulah mereka. Nah, tatkala orang-orang yang membantu mereka dari segi makanan dan memberikan kepada orang-orang yang lapar, maka orang-orang itulah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti tatkala orang itu meninggal, maka surga yang akan menjadi tempat dia selama-lamanya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Dan golongan orang yang keempat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah saumu syahrul Ramadan. Orang yang senantiasa tatkala datang waktu Ramadan, dia berpuasa sebulan penuh di bulan tersebut. Maka inilah orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat buat khatib khususnya dan umumnya untuk kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang yang selalu menjaga lisan, dan orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inna ahsanal kalam kalamullahu malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum Qur'anul 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matasalat aidun bin nazar wa uzudun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dzarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'atil hudurul jum'ah wal jamaah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam idalga ilan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa ankum wa an sa'ir ashabin nabi ka ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aidal Islam wal muslimin wa ahli kalimati ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa khzul man khazal muslimin. Allahumma ahlikal yahuda wan nasara wal kafarat wal musyrikin. Allahumma amina fi durina wa asli ulata umurina wa ajrallahumma wilayatana fi man khafaq wa tagak. Allahumma anfa'nal ghala wal waba wal riba wal zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri bidal muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.